Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang semangat ini, belum ngopi kali. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para asatid, para tokoh masyarakat dan takmir masjid Al-Hikmah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah-hikmahnya kepada kita. Dijadikan kita diberikan hikmah kehidupan, hikmah dalam agama, hikmah dalam mengaungi dari segala mara bahaya ataupun apapun itu yang diberikan oleh Allah, diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ma'syarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini di subuh hari kita diberikan taufik sama Allah Subhanahu wa taala bisa mendirikan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang mana sholat subuh ini adalah salah satu sholat yang paling berat bagi orang-orang yang tidak diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pandang bulu. Mau dia orang kaya, mau dia jabatannya tinggi, mau dia orang hebat, mau dia miliarder. Tetapi kalau taufiknya Allah nggak dikasih sama Allah, nggak datang dia sholat subuh. Dibikin repot sama Allah Subhanahu wa taala untuk datang sholat subuh. Padahal ada sebagian orang nggak tidur malamnya. Malam nggak tidur. Ketika giliran deket subuh, udah ada subuh, waktunya tidur deh. Ada nggak? Banyak. Jadi alarmnya dia tuh alarm sholat subuh baru dia tidur. Itu bukan taufik dari Allah, itu dijauhkan dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikasih taufik. Kita kalau mikir kita di siapa sih? Iya kan? Kita orang hebat bukan, orang kaya bukan, ganteng ya biasa aja, iya kan? Maka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik itu nggak pandang bulu. Orang hitam, orang kurus, orang gemuk, orang siapapun kalau sudah dikasih taufik sama Allah pasti datang untuk menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir begitu juga. Kalau Allah seandainya Allah itu memilih taufiknya tuh, memilih orang yang ganteng gitu, nggak laku gitu, iya kan? Nggak laku. Bayangkan aja, paling yang laku kali orang-orang Barat itu, udah tinggi, putih, ya, hidungnya mancung, ya kan? Gagah, sterek, ya kan? Kalau kita, udah pendek, hitam, gendut lagi, pesek, hidup lagi. Iya kan? Iya. Tapi alhamdulillah Allah nggak pandang bulu. Iya kan? Kita dikasih taufik sama Allah bisa masuk Islam. Kita dikasih taufik sama Allah bisa sholat subuh. Enak gak enak? Enak. Alhamdulillah. Maka itu sehingga dikatakan sama Nabi Muhammad, sholat yang paling berat itu kata Nabi Muhammad bagi orang-orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh. Karena adatnya orang Arab zaman dahulu kala, zamannya Nabi Muhammad itu nggak ada begadang kecuali penjaga.
Begadang udah ada. Jam maghrib itu orang-orang udah pada tidur. Sebelum adanya Islam, maghrib orang itu pada tidur. Makan malamnya itu bukan maghrib, makan malamnya itu sebelum asar, sebelum maghrib, masih asar. Orang zaman dahulu begitu adatnya. Soalnya nggak ada lampu. Seandainya orang dulu hidup zaman sekarang, ngelihat Jakarta begini, nggak tidur juga, mereka begadang juga. Tetapi mereka yang didapati paling beratnya orang munafik apa? Sholat isya. Kenapa sholat isya? Iya, soalnya sudah waktunya orang tidur. Begitu juga sholat subuh. Kenapa? Orang waktu enak-enaknya tidur. Dibikin sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu sama Allah, mana orang-orang yang ibadah, yang mau dekat sama Allah, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, bangun di subuh hari. Di waktu orangnya waktu enak-enaknya tidur, hawanya dibikin dingin, ya kan? Nyentuh air juga dingin, ya kan? Itu apalagi tidurnya itu pakai AC. Udah dingin, pakai selimut, udah enak-enaknya tidur, itu digangguin untuk sholat. Dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, mana orang yang dapat taufik benar-benar di mana? Dari komplek ini mana sih yang datang sholat ke masjid? Bisa dihitung jari kan ya? Iya, karena itu orang pilihan. Antum dipilih sama Allah Subhanahu wa taala nih. Hebat gak hebat? Makanya dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya bi jama'atin fa ka'annama qama nisful lail. Wa man shalla subuh bi jama'atin fa ka'annama qama lailal kulluh. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, itu seakan-akan dia bangun setengah malam, bangun ibadah setengah malam. Ada yang bisa bangun sholat ibadah setengah malam? Kagak ada. Iya kan? Duduk ya dari maghrib duduk sampai jam 11 malam. Duduk ibadah wiridan. Iya kan? Hadir maulid atau hadir pengajian sampai jam 11 malam. Ada? Kagak ada. Maulid paling benar paling 4 jam 3 jam. Ini dari maghrib sampai jam 11 malam. Tetapi kalau orang yang sholat isya berjamaah, apa kata Nabi Muhammad? Seakan-akan dia bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setengah malam. Setengah malam. Itu faedahnya sholat isya. Nah, begitu juga bagi siapapun yang sholat subuh berjamaah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seakan-akan dia ibadah semalam suntuk. Jadi satu malam dari maghrib, dari isya itu ya sampai subuh, itu seakan-akan dia bangun ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya salat subuh berjamaah. Itu faedahnya salat subuh berjamaah. Maka dari itu sungguh beruntung yang bisa salat berjamaah. Kenapa? Seakan-akan dia ibadah semalam suntuk. Kita nggak mampu salat subuh, salat isya berjamaah, salat kita ibadah semalam suntuk, nggak mampu. Jangankan yang muda-muda, yang tua-tua aja nggak mampu. Yang tua-tua nggak mampu. Kenapa? Karena sibuk lah, karena besok harus kerja lah, yang karena besok juga ada kesibukan, yang malamnya sudah nggak tahan. Saya kalau nggak tidur 8 jam beb, itu bisa-bisa saya stres paginya beb. Ada nggak? Ada. Tetapi kita dibikin gampang sama umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat dulu kudu ibadah ente. Tapi sekarang kagak, gampang. Ngapain? Sholat subuh berjamaah cukup. Enak gak tuh? Terus ini masih susah juga kamu sholat. Parah bener berarti. Maka dari itu dikasih gampang sama Nabi Muhammad. Belum lagi Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'ina fid dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang pejalan kaki di malam hari menuju masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bin nurit tami, apa kabar gembira bagi mereka itu yang dalam malam hari, di subuh hari datang ke masjid untuk sholat di masjid? Apa kabar gembiranya? Bin nurit tami yaumal qiyamah.
dia nanti di hari kiamat mendapatkan nur cahaya yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tuh, siapa itu cahaya yang gede banget tuh? Kan begitu. Kalau kita ngelihat kan bintang gede-gede, bintang itu ada bintang ini, ada yang kecil, ada yang besar, ada bintang ini, ada matahari, ada bulan, kan begitu. Nah begitu juga nanti di hari kiamat, orang itu pada bintang, masya Allah ini dapat nur yang cahaya yang besar, sehingga nanti dihisap, dibikin gampang sama Allah. Oh kelihatan orang soleh sudah ini, cahaya yang besar, cahayanya sempurna, orang soleh ini, orang nutut ibadah ini, orang ahli ibadah, masuk surga. Dibikin gampang sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah ada tandanya. Apa itu tandanya? Cahaya tadi. Buat siapa itu? Buat orang yang datang ke masjid untuk sholat jamaah di subuh hari. Dikasih kabar gembira sama Nabi Muhammad. Makanya ayo, kalau kita pengen cahaya kita besar nanti di hari kiamat, ayo perbanyaklah sholat subuh berjamaah. Sering-sering sholat subuh berjamaah. Khususnya yang tua-tua. Kalau yang muda-muda masih nyantai, kan jangan dulu. Banyak teman saya itu masih muda udah meninggal. Iya, masih muda udah meninggal. Kenapa? Karena Allah nggak pandang umur, nggak pandang siapapun. Maka dari itu, ayo semangat sholat subuh. Sampai dikisahkan dahulu kala ada satu orang soleh, orang biasa, jamaah biasa, dia datang sholat subuh. Di perjalanan dia menuju sholat subuh tersebut, tahu-tahu dia itu kakinya masuk ke selokan, jadi najis. Ya kotor deh, kata dia. Dia mau ke masjid nggak jadi, balik lagi pulang dia ke rumahnya dia. Balik lagi ke rumahnya dia, buka lagi sarungnya, ganti lagi sarungnya, bajunya diganti lagi, gamisnya diganti lagi yang bagus, jalan lagi ke masjid. Di tengah jalan lagi, di perjalanan menuju masjid, jatuh lagi, kena cipratan selokan, najis lagi. Baru dua kali nih, dua kali. Kata dia, ya kena lagi, kata dia. Yaudah deh, ana balik lagi dia. Balik ke rumahnya dia, sampai di rumahnya dia, ganti baju lagi, dia bersihin diri lagi, ganti baju lagi, berangkat lagi ke masjid. Di tengah jalan yang ketiga, dia mau jatuh lagi. Subhanallah, kayak dia seakan-akan dikontrol oleh orang lain, dia jatuh. Dia mau jatuh. Ketika dia jatuh, tahu-tahu sadar diri, tahu-tahu di sampingnya dia itu apa? Ada orang tua nyelamatin dia. Alhamdulillah ada Pak Haji, kata dia, yang nyelamatin saya. Makasih Pak ya. Saya udah 3 kali Pak, hampir 3 kali nih Pak, saya bakal jatuh lagi Pak. Oh iya saya selamatin, sengaja saya nyelamatin, kata dia. Oh kok ya sengaja, kenapa Pak? Iya, asal tahu aja, saya ini bukan manusia, saya ini syaitan, kata dia. Bukan saya syaitan ini, tadi ceritanya itu, entar Habib syaitan ini. Bukan, kata dia, saya syaitan. Loh, kok bisa? Iya, saya ini pengganggu orang yang biasa datang ke masjid. Saya nggak seneng. Kamu ini rajin datang ke masjid. Kenapa? Ketika kamu pertama kali datang, saya jatuhin kamu ke selokan, biar kamu ini nggak balik lagi ke masjid. Tahu-taunya kamu mandi, ganti baju, datang lagi ke masjid. Ketika saya jorongin yang kedua, itu tahu-tahu saya nyangka ini nggak bakal balik lagi ke masjid sudah. 2 kali, nggak jarang-jarang nih orang, sekali 2 kali nggak mungkin nih. Tahu-tahu yang kedua kalinya kamu balik lagi ke masjid. Asal tahu aja, kata dia, ketika saya jatuhin kamu yang pertama kali, itu seluruh dosa kamu itu, dan kamu balik lagi, itu seluruh dosa kamu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua lagi, itu ketika kamu jatuh lagi, itu arsy Allah dibuka sehingga kamu dimasukkan surga sama Allah, dijamin surga sama Allah Subhanahu wa taala.
Kalau yang ketiga ini kamu jatuh lagi, nggak tahu saya dapat apa kamu ini. Saya nggak mau kamu dapat hebat lagi, kata dia. Dapat karunia hebat, hikmah hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau saya, enak aja. Entar nggak bisa masuk neraka dulu kamu, kata dia. Langsung masuk ke surga, bahaya ini, kata dia. Makanya itu ketika kamu mau jatuh lagi yang ketiga, saya pegangin. Takut kamu jatuh lagi, biar kamu ke masjid dah, kata dia. Katanya syaitan tuh. Intinya apa di sini? Hikmahnya di sini apa di sini hikmahnya? Hikmahnya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang besar bagi siapapun yang datang ke masjidnya untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah. Maka dari itu, ayo yang semangat antum semua, khususnya yang tua-tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah katanya itu malu. Allah itu malu sampai dikatakan Allah itu setiap hari itu melihat, memandang orang-orang yang wajahnya tua itu dipandang setiap pagi dan malam. Sobah wa masa. Dilihat sama Allah Subhanahu. Kalau dilihat bukan dilihat, pandang Allah, mandang ini. Wallahu alam. Kita nggak tahu. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala memperhatikan orang-orang yang sudah lanjut usia. Kenapa? Katanya Allah Subhanahu wa taala, ya abdi, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, qad kabura sinnak, umurmu sudah besar, sudah lewat, kata Allah Subhanahu wa taala, warigo jildak, kulit kamu sudah kendor, nggak kayak dulu. Kalau masih muda kan masih tanjang gitu ya, masih keras gitu kan ya. Tapi kalau udah tua bagaimana? Udah kendor, iya kan? Ditarik begini panjang 30 cm. Iya, ini begitu deh pokoknya. Kalau udah tua begitu, maka itu umur kita itu begitu, iya kan? Maka dikatakan umur kita itu awal kecil, nanti kalau udah tua jadi bayi lagi. Kenapa? Udah lemes lagi, lagi. Sehingga kalau kita mau ibadah tuh susah, mau ibadah seperti yang muda tuh susah. Makanya kata Nabi Muhammad, kamu masih muda, ibadah kamu perbanyak. Kenapa? Nanti kamu kalau sudah tua, ibadah kamu gak mampu seperti muda kamu, tapi ibadah kamu dihitung sama Allah Subhanahu wa taala seperti kamu muda. Makanya dikatakan dalam surat Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang tadinya gagah, orang yang sehat, orang yang muda, aku jadikan mereka menjadi orang-orang yang lemah seperti anak kecil lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hebat dijadikan kecil lagi. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang soleh, yang mengamalkan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala waktu mudanya, ketika dia tua, amalnya dia tetap diberi sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia muda. Kalau tua mungkin atau sakit-sakit, saya nggak bisa sholat terus di masjid, nggak bisa. Kalau waktu muda saya dulu 5 waktu pasti di masjid. Tapi sekarang saya, ya Allah, mau ke masjid aja susah, datang cuma sholat subuh doang. Itu pun pelan-pelan datangnya. Itu sama Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia sholat di rumah, pahalanya seperti dia datang ke masjid. Makanya mumpung masih sehat ya, mumpung masih sehat, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Iya, mumpung masih sehat, ayo yang semangat datang ke masjidnya. Nanti kalau udah tua tenang, meskipun kita amal ibadah seadanya, yang pasti sama Allah Subhanahu wa taala dikasih ganjaran seperti waktu kita masih muda. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sama Allah, dilanjutkan sama Nabi Muhammad, wadakka 'azamatuk waqtaraba ajalak wa hana gudumaka ilayya. Kata Allah Subhanahu wa taala bilang ke hambanya setiap pagi dan sore, wahai hambaku, umur kamu sudah tua, kulit kamu sudah kendor, terus tulang kamu sudah teropos. Ya, kalau masih muda masih kuat, tapi kalau udah tua, wah, ajak lari. Kalau nggak patah semua tulangnya, iya. Kenapa?
karena sudah tua. Mau dikasih asumsi apapun, dikasih susu bagaimanapun, tetap kalau sudah menua, menua. Nah itu sunnatullah, sifatnya Allah, sunnatullah kepada makhluk hidup semuanya. Mau itu hewan, mau itu tumbuhan, mau itu manusia. Waqtaraba ajalak, ajal kamu sudah mulai dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Terutama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak jauh dari umur 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Yang umurnya sudah 50-an kurang berapa tahun lagi? 10 tahun lagi, iya kan? 20 tahun lagi. Yang umurnya 70 udah siap-siap deh. Kalau nggak ke masjid lagi hati-hati deh, jangan deh masjid dah. Iya. Ada beb 75 beb. Ada beb 80 beb. Ih, bonus itu. Bonus. Malaikat masih nunggu deh. Ayo cepetan ibadah yang banyak lu. Bentar lagi gue cabut lu gitu. Iya kan? Iya. Makanya gitu. Kalau udah umur 50, 40, hati-hati deh. Ayo ibadah yang benar deh. Sholat subuh kalau diusahain cepetan, sholat subuh berjamaah. Ibadah di mana majlis datang. Ada kajian datang. Kenapa? Ketika kajian itu rahmatnya Allah turun. Doa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus hajat digabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Terus pengampunan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut ketika kamu datang, rahmatnya Allah lagi turun, dapat ke kamu. Sehingga kamu diampuni sama Allah. Ayo, yang semangat kalau udah umur 50. Kalau umur 70, lebih semangat lagi. Sebisanya. Kalau bisa kata ulama tuh tasbih itu jangan lepas. Tasbih jangan lepas. Makanya di kita tuh amalan kita, amalan salafun sholihun, amalan salafnya kita tuh kalau anak-anak muda itu nggak boleh pegang tasbih. Kayak bangsa saya ini belum boleh masih pegang tasbih katanya. Kalau udah umur 40 boleh megang tasbih, megang tongkat itu boleh. Makanya guru-guru kita nggak ada yang ngajarin megang tongkat atau megang tasbih, nggak ada. Ketika umur 40 baru megang tasbih. Nah begitu juga kalian, kita semua di sini yang umur 40 bawa di tasbih. Malu beb, masa jalan buat tasbih? Udah ada tasbih elektrik sekarang, enak lagi elektrik, ada lampunya lagi, keren banget. Iya, ada lagi yang ada senternya, enak banget, udah lengkap banget, iya kan? Maka dari itu, ayo banyakin ibadah kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayo banyakin ibadah. Fastahyi minni fa ana astahyi min syaibataka wa u'adzibu finnar. An u'adzibaka finnar. Kata Allah Subhanahu wa taala, malu kalian nih yang tua-tua, ayo malu kalian nih sama aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena aku mau ngazab kalian ini ketika mau masuk ke neraka, mau ngazab kalian. Malu kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak tega nih. Kenapa? Udah tua dia. Iya kan? Udah tua, diginin dikit, tiup dikit, jatuh. Iya kan? Kalau yang masih muda-muda, dipukul di apa masih bisa, Allah Subhanahu wa taala semangat, enggak ada malunya. Tapi kalau ente udah tua, udah merontak, udah enggak bisa ngapa-ngapain, ente masih kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala, ente masih enggak ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, malu ente sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, malulah sama aku karena aku enggak mau mengadab kamu. Makanya sampai dikatakan dalam hadis yang lain, laula syaibah, kalau bukan orang-orang tua, kalau bukan anak bayi yang menangis, Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada setiap kaum di mana di situ tidak ada orang tua. Makanya kalau orang tua itu dimaluin, Allah Subhanahu wa taala malu. Bahkan sampai-sampai orang-orang tua kita tuh ngajarkan tawasul. Tawasul itu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala berkat orang yang tua ini. Biasanya kan berkat Nabi Muhammad, berkat sahabat, berkat aulia, berkat siapapun, tapi kita juga diajarkan kita tawasul berkat orang tua ini. Berkat orang-orang tua kita. Kenapa? Karena mungkin sebab orang tua tersebut gak diadab kota tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin daerah sini gak diadab sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebab orang-orang tua. Maka dari itu ayo hormati orang tuanya, hormati orang-orang tua.
Yang orang tua semangat datang ke masjid, berjamaah di masjid yang semangat. Kenapa? Karena disitulah rahmatnya Allah pasti itu turun. Ayo, mulai sekarang, mulai besok, yang muda-muda semangat. Kenapa? Nanti kalau tua tenang, nggak usah mikir ibadah lagi sudah. Ibadahnya sudah diganti dengan yang muda. Yang tua nanti kalau udah tua, ibadah sebisanya, pahalanya sama kayak yang tua. Yang tua-tua udah ibadahnya sedikit masih nggak mau ibadah. Parah bener. Iya, udah tua nggak mau ibadah. Ayo yang semangat. Apalagi yang umurnya sudah lewat batas, kasih bonus sama Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat lagi, lebih ijtihad lagi. Kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya kita semua. Dijadikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selalu diberi hikmah sama Allah Subhanahu wa taala. Di masjid yang mulia ini, masjid apa? Al-Hikmah. Kita diberi hikmah sama Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kehidupan, hikmah umur, hikmah agama, hikmah salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijadikan juga keluarga kita, saudara kita yang belum dikasih taufik sama Allah untuk salat jamaah, biar dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan, sehingga kalau kamu pengen lihat orang Islam itu semangat bersatu, kata Allah Subhanahu wa taala, katanya Nabi Muhammad, katanya aulia orang soleh mengatakan, kalau pengen tahu orang Islam itu semangat kuat di daerah tersebut, iya kan? Bukan kuat gara-gara gagah-gagah punya senjata lengkap, tidak, kuat dalam membela agama Islam, dalam mendirikan ibadah kepada Allah. Lihat sholat subuhnya. Kalau seandainya sholat subuhnya itu seperti sholat subuhnya sholat Jumat, berarti orang Islam di situ kuat-kuat agamanya. Kuat. Kalau orang Islam sudah kuat-kuat agamanya, tenang Pak, anak-anak sampean tenang, anak-anak kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ngurus dunia ini sudah ada yang ngatur, Allah yang ngatur. Mau ini jadi, mau itu jadi, mau yang ini bakal datang, yang ini bakal begini, kita ditakutan begini. Itu Imam Mahdi, sampai Imam Mahdi begitu terus dunia ini. Dunia begitu terus. Tak naik turun, begitu terus. Dunia itu begini, berputar terus. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Yang pasti jangan sampai anak-anak kita itu menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya diperhatikan. Apalagi sekarang anak-anak muda, salatnya nggak diperhatikan. Coba kita lihat anak-anak kita, bagaimana salatnya. Nggak mau salat, paksa disuruh salat. Maupun masih kecil, paksa, dipukul. Nggak kuat, masukkan pesantren. Kenapa? Biar tahu kita nanti rasanya kalau kita udah tua. Bapak nggak berharap nanti tahu-tahu bapak dapetin lagi sholat, di samping bapak ada anak bapak sambil bilang Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni orang tua saya ya Allah. Nggak pengen bapak kayak gitu? Hah? Orang sehebat-hebatnya orang, nggak ada yang berharap anaknya dapat ijazah hebat terus punya kaya raya. Kalau udah tua nggak. Yang ada kalau udah tua, ya Allah, dengar anaknya ngomong, ya Allah ampuni bapak saya, ya Allah kasih kesehatan bapak saya tiap malam. Ada yang pengen kayak gitu, pengen semua. Nah gitu, maka dari itu ayo jaga anak-anak kita, jaga saudara kita, jaga sanak famili kita untuk datang ke masjid, untuk sholat berjamaah di masjid. Insya Allah diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah di waktu kita yang mulia ini ya. Karena barang siapa yang duduk setelah sholat subuh sampai di waktu isyraq, itu seperti kata Allah Subhanahu wa taala, doa itu bagaikan umrah dan haji tamatan. Dia bagaikan umrah dan haji yang sempurna. Sampai haji berapa juta? 150 juta ya? Hah? Ngantri berapa tahun? Berapa tahun ngantrinya? Ada yang 50 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 15 tahun ya. Ada yang 25 tahun. Kalau udah umurnya 75 terus daftar haji. Udah deh.
lillahi ta'ala sudah. Iya kan? Nggak tahu lagi hajinya kapan. Iya. Nah, maka dari itu kita dapatin pahala haji, pahala umroh sempurna. 3 kali kata Nabi Muhammad SAW. Kapan? Kalau kita habis salat subuh dan duduk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu macam-macam. Ada kajian seperti ini, ada wiridan, ya kan? Ada sholawatan. Nah, itu ibadah semua. Nah, maka dari itu, ayo yang semangat kita di sini, kita mudah-mudahan diberi ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzubika minal khairi kulli 'ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli 'ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadikas salihun. Allahumma ma qadaita lana min 'amrin faj'al 'aqibatahu rasyida wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallah, luar biasa nih Habib kita nih masih muda. Tapi pesannya luar biasa buat kita yang sepuh-sepuh, buat kita berusaha ya, berusaha menjadi selalu berada dalam istiqomah. Luar biasa, masih muda, mudah-mudahan Ustaz pada umur bisa menyampaikan ilmunya kepada yang tua-tua tetap istiqomah dalam ibadah. Namun karena masih ada acara lagi ya, kita sampai di sini dulu. Yang mau nunggu suluk moga kita sambil bisa mengaji dan mengisi dengan yang lain. Mungkin yang ada pertanyaan. Oh iya, masih ada waktu Ustaz yang mau ada sharing seputar sholat, seputar zakat ya. Ya Pak Haji, Ferdi, silakan Pak Haji. Itu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Mananya Pak Ustaz tadi, Pak Ustaz sebelum sholat menyampaikan untuk menggunakan siwak ya. Kebetulan saya tidak pakai siwak Pak Ustaz. Kapan waktunya kita menggunakan siwak? Apakah pada saat kita ingin takbir atau bagaimana Pak Ustaz? Karena kalau ingin takbir saya nggak pakai, sebelah saya pakai. Kayaknya saya merasa, waduh gitu Pak Ustaz. Jadi ketika sholat kita nggak konsen juga kayaknya. Itu menurut saya Pak Ustaz, barangkali saya salah. Terima kasih Pak Ustaz, minta waktunya kapan lebih bagus tepatnya menggunakannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan barusan dikatakan kapan waktu yang tepat untuk memakai siwak. Sebelum itu kita terangkan dulu siwak itu apa. Siwak itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu seperti ini nih, kayu dari akarnya pohon arok, namanya arok. Namanya arok. Sekarang banyak dijual-jual nih. Udah bungkusan rapi, murah. Berapa? 10.000 kali. 10.000. Ini bisa sampai setengah tahun. Ya kalau kita beli rokok, iya 20.000 itu sehari. Kadang nggak sampai sehari. Ya kan ada sebagian kita paling rokok 1 hari 3 pak, ya. Ini bisa sampai setengah tahun. Bisa sampai setengah tahun. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari menekankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, laula asyuggu ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau bukan sesuatu yang memberatkan kepada
umatku, aku wajibkan bagi mereka untuk memakai siwak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu penting lagi, penting. Nah, siwak ini sampai dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat dengan siwak 2 rakaat itu lebih afdal daripada sholat 70 rakaat tanpa memakai siwak. 70 rakaat tanpa memakai siwak. Harganya berapa? Harganya berapa? 10.000. Tapi kalau kita pakai ini seakan-akan kita sholat 70 rakaat. Sholat subuh tadi saya pakai beginian. Sholat seakan pahalanya seperti 70 rakaat. Banyak gak banyak? Banyak. Makanya disunnahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sunnahnya kayu arok. Kalau nggak tanya. Terus Beb, apakah harus kayu arok? Tidak harus. Tidak harus. Intinya apa? Sesuatu yang kasar. Sesuatu yang kasar. Apapun itu. Sikat gigi Beb, boleh. Pergi sholat bawa sikat gigi, nggak apa-apa ya. Kalau ente nggak malu. Kalau aneh mah enggak dah. Iya. Kalau ente mau, boleh. Pakai apapun itu, boleh. Pakai kain Beb, boleh. Pakai kain boleh. Makanya dikatakan sama ulama, kalau seandainya kamu nggak punya siwak, kamu pakai ujung baju kamu, atau pakai ujung baju yang sini, iya, pakai sini, dipakein siwak. Syarat aja, sesuatu yang kasar, kasar. Beb, saya nggak mau Beb. Kenapa? Nggak mau kotor baju saya Beb. Iya. Terus itu pakai apa? Itu nggak punya siwak. Pakai jari teman saya aja Beb, boleh. Kalau mau dia, kalau nggak pengen kegampar ente, nggak apa-apa. Kalau ente pengen digampar ya nggak apa-apa. Iya, ambil temannya, minta maaf, set, dibikin. Nggak apa-apa. Kalau pakai tangannya sendiri, nggak boleh kata ulama. Kalau pakai tangannya sendiri, nggak kan kasar nih, nggak boleh kata ulama. Kalau pakai jarinya sendiri nggak boleh. Terus pakai apa? Ya udah pakai kain itu aja. Pakai kain. Iya, masa nggak mampu beli siwak 10.000. Murah kok, beli sekalian sampai bapak keluar 50.000, keluar beli dapat 5, iya kan? Kasih bini 1, kasih anak 1, kasih bapak 1, masih sisa 2, iya, masih sisa 2, simpen deh. Nanti kalau udah ulang ya, atau hilang atau bagaimana pakai, begitu. Nah selanjutnya pertanyaan tadi, kapan sunnahnya siwak itu kapan? Siwak itu disunnahkan kata ulama ketika mau wudhu dan ketika sholat. Ketika wudhu, ketika sholat. Itu dalam ibadah. Kita mau duduk wudhu, ya kan? Kita kumur-kumur, kita ambil siwak kita, pakai siwak. Dipakai siwak. Caranya pakai siwak bagaimana? Pakai siwak itu katanya ulama seperti angka 8. Pegangannya begini nih, lihat nih ya. Pegangnya begini, nih. Begini. Ini atau di sini, seperti ini. Ini cara megangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak diginikan, nih ya gini kan. Baru dipakai. Nah dipakainya dari mana? Dari tengah. Dari tengah diginikan. Sampai angka 8. Ke kanan dulu. Nih. 3 kali. Habis itu taruh di lidah. Gitu. Sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedahnya apa? Sampai ada satu kitab namanya satu kitab tentang siwak. Satu kitab tentang siwak. Yang paling afdolnya siwak, yang bukan paling afdol, hikmah daripada siwak itu nanti kita dimudahkan ketika kita sakaratul maut. Makanya Nabi Muhammad ketika sakaratul maut tuh ambil siwak, minta siwak sama Sayyidina Aisyah. Ya Aisyah, ana mau siwak. Dikasih siwak sama Sayyidina Aisyah. Digosok sama Sayyidina Aisyah, langsung digosokkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi giginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau ketika sholat kita bagaimana siwaknya? Nah, siwaknya itu sebelum niat. Sebelum niat. Ketika kita mau niat sholat, usolli fardhol isya atau sebelum niat kita pakai siwak. Usolli fardhol subhi rakaataini adaan mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gitu. Maka kata ulama sunnah. Seandainya lupa ketika sholat
lupa. Aduh, kayak tadi kata bapak, nih, aduh, bagaimana nih, anak nggak pakai siwak nih? Iya, mau pakai siwak lupa, udah nggak bawa siwak, lupa lagi, udah nggak punya siwak, lupa. Bagaimana? Kata ulama cukup isyarat ambil sedikit bajunya, ya, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dikit, sedikit aja, syarat aja, syarat. Itu insya Allah dapat sunnah juga. Dapat sunnah. Gitu, paham ya? Paham. Nah, itu. Sunnahnya siwak di situ. Katanya dikatakan ketika mau wudu, ketika mau sholat, dan ketika juga mau tidur. Atau bukan setelah tidur. Setelah bangun tidur, makanya ulama itu banyak guru-guru kita tuh ketika tidur siwaknya tuh di samping bantalnya dia. Ulama-ulama dahulu siwak itu di samping bantalnya dia dan wasiat di bawah bantalnya juga. Wasiatnya dia di bawah bantalnya dia. Ketika begitu juga siwaknya di bawah bantalnya dia. Jadi kalau udah sholat bangun, seandainya bangun pakai siwak. Kalau nggak bangun, wasiatnya itu yang berkata. Situ orang-orang dahulu. Kalau kita mendak kan ya, gitu. Paham ya? Bisa dipahami di sini. Jadi pakai siwak itu kapan waktunya? Ketika mau wudu, ketika sebelum niat, dan begitu juga sholat ketika sebelum niat. Ya, karena niat sholat itu sunnah, pengucapan ketika sebelum takbir, sunnah. Wajibnya kapan? Ketika takbir. Ketika kita takbir, Allah, niat dalam hati. Saya niat sholat 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Itu yang wajib. Kalau pengucapan itu sunnah. Ya, itu. Paham ya? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Hah? Monggo. Ayo. Oh, udah pinter semua kayak. Ayo, ada mungkin tentang sholat. Iya. Tanya lagi. Ya. Ayo, Pak Ferdi monggo silakan. Iya. Iya. Enggak ada lagi, iya. Jadi kalau kita sholat itu kan kadang ada yang di wajah Pak Ustaz. Ya, silakan kalau pakai mulut kan kelihatan. Jadi begitu orang Akbar diam aja. Pokoknya diam aja, baca nggak jelas pokoknya menurut takbir gitu aja. Itu bagaimana secara syariat dibenarkan atau tidak? Ada juga yang tidak terdengar, tapi dia janggutnya kelihatan gerak. Itu Pak Ustaz. Tapi ada juga yang kedengaran dengan tetangga kita, kedengaran kuping kita nih. Itu yang benar bagaimana secara syariat. Dan kedua, 3 berarti. Takbiratul ihram. Takbiratul saya lihat habis dari sujud dia bangun, dia takbiratul ihram. Ya, apakah begitu atau takbiratul ihram ada hanya 4 saja? Takbiratul pertama, Allahu Akbar, kemudian takbiratul setelah itu mau ruku, dan sudah ya. Tidak. Setelah semuanya ada yang awal. 4 jenis tadi. Sebab kalau dari kita dari sujud bangun itu jadi banyak. Gitu. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Bapak siapa namanya? Pak Ferdi. Udah 2 pertanyaan dia. Satu lagi dapat gelas sampai. Isinya enggak Pak? Boleh. Untuk masalah sholat, masih seputar masalah sholat ya. Jadi katanya tadi ada Ustadz orang sholat diem doang, nggak kelihatan kita mimiknya itu nggak ada kelihatan mimiknya. Ini bingung saya. Sampean juga sholat sampingnya. Kalau bapak juga sampingnya sholat di sampingnya berarti bapak melihat dia dong. Kira-kira begitu Jadi gini, wajib di sholat itu, wajib gauliyah atau perkataan yang di sholat itu ada 2. Ada 2. Yang wajib ketika sholat, yang dibaca di sholat itu 2. Selebihnya nggak wajib. Selebihnya nggak wajib. Sunnah. Apa itu? Yang pertama membaca surat Fatihah. Surat Fatihah. Ketika takbir Allahu Akbar,
baca Fatihah. Yang kedua, tahiyatul akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau enggak pakai Sayyidina juga enggak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Itu yang wajib ketika sholat. Loh, surat enggak wajib, sunnah. Kok seandainya kita sholat enggak pakai baca surat, enggak pakai surat, enggak apa-apa, sunnah. Wadhalin, amin, Allahu Akbar, nggak apa-apa, sah. Kenapa? Sunnah. Rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dibaca, sunnah. Nggak dibaca, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung duduk sebentar, berdiri lagi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran, atau subhanakal hamdu mil as-samawati wal ardi, dibaca, sunnah. Nggak dibaca, nggak apa-apa juga. Karena apa? Sunnah, nggak wajib. Sujud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sunnah. Duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, sunnah. Nggak dibaca, nggak apa-apa. Sujud juga begitu. Yang kedua, sunnah. Berdiri lagi, rakaat yang kedua, baca Fatihah, wajib. Setelah itu, yang lainnya sunnah, dengan syarat tidak melebihi daripada tumakninah. Tumakninah itu apa? Kata-kata subhanallah dengan kadar subhanallah. Subhanallah itu berapa? Subhanallah berapa detik? 1 detik kan ya? Nah, jadi dikira-kira kita sujud, rukuk, subhanallah. Kita lagi subhanallah. Duduk lagi subhanallah. Duduk subhanallah. Subhanallah. Yang penting kalau kurang dari subhanallah, kayak burung, nah nggak ada jedanya sedikit, kadar dengan kadar subhanallah, nggak sah suratnya, batal. Kenapa? Karena dia tidak ada tumakninah. Nah, tumakninah itu apa? Kadar diem sejenak dengan kadar subhanallah, dengan kadar subhanallah. Makanya kalau ada orang sholat tarawih cepat, jangan disalahin. Selama dia masih tumakninah, jangan disalahkan. Kenapa? Karena yang wajib tuh hanya Fatihah dan tahiyatul akhir. Kalau seandainya dia Fatihah nggak baca, tahiyatul akhir dia nggak baca, nggak sah suratnya. Kenapa? Fatihah, tahiyat itu yang wajib dalam sholat. Nah, adapun saya baca Fatihahnya doang sama tahiyatnya, yang lain dia nggak baca, nggak apa-apa, sah sholatnya. Sholatnya sah, gitu ya. Sholatnya begitu sah. Nah, itu yang pertama dari segi hukum. Hukum yang kedua, kita ini tidak bisa menghukumi seseorang. Apakah dia sholatnya benar? Apakah dia baca Fatihah? Apakah dia menggoyangkan mimiknya dia? Apakah sholatnya benar? Kita nggak bisa hukumin. Kenapa? Kita nggak tahu. Kita dihukumi secara zahir. Dia sholat, alhamdulillah. Anggap mimiknya dia baca Fatihah, cuman nggak gerak mimiknya. Tugasnya kita begitu. Bukan langsung kita memvonis, sholatnya nggak sah, mana itu nggak baca Fatihah, nggak bisa. Kenapa? Kita nggak tahu hukum seseorang. Maka dari itu, kalau kita ngelihat seseorang sesuatu, husnudzon sama orang. Belajar husnudzon. Oh, bersangka baik sama orang. Oh, dia sholatnya bener. Enggak, tadi dia baca Fatihah. Kamu nggak ngelihat, tapi kamu kan nggak lihat tadi dia mimiknya gerak. Biarin. Mungkin dia mimiknya lain. Ketika anak meleng sedikit dia baca kali itu. Gitu. Belajar husnudzon sama orang. Kita nggak bisa hukumi seseorang. Kenapa? Yang menerima sholat itu bukan kita. Yang menerima sah enggaknya sholat itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya kita bagaimana kita menjalankan sholatnya kita sendiri. Hukumnya orang lain, biar dia hukumnya dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Bisa dipahami di sini ya. Itu Tar dulu. Belum.
Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan belum. Iya. Sampean tanya dua tapi tanya lagi. Ntar dulu, sabar. Yang kedua tadi takbir itu ada berapa? Nah, takbir itu yang pertama 4. Adapun ketika sujud dia naik lagi ke takbir langsung ke atas, langsung rakaat kedua dia takbir, nggak sunnah. Tidak sunnah. Karena takbir itu hanya sunnah. Takbir itu hanya sunnah. Angkat tangan itu hanya sunnah. Nggak wajib. Ya, makanya dikatakan sholat itu ada 3. Ada wajib, ada sunnah, ada juga satu lagi sunnah. Tapi kalau meninggalkan itu disunnahkan sujud sahwi. Seperti kunut, ya. Seperti juga apa lagi? Seperti juga lupa rakaat atau syak atau ragu berapa rakaat anda udah. Nah itu sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Itu ada syarat-syaratnya panjang lebar sujud sahwi itu. Bisa dipahami di sini ya? Ya, bisa paham ya? Ayo. Gantian, ini ada yang mau tanya. Oh ya, ayo. Di dalam sholat itu kan ada niat dalam hati. Saat yang lain kemudian ada bacaan juga bisa dalam hati soal itu. Ada yang ditinggalkan, ada yang ditinggalkan dalam hati. Maksud saya, artinya yang benar yang mana? Apakah kita diam saja dari sejak ini atau ada buat kamitnya? Itu yang saya mau tanya. Hukum dasarnya bagaimana? Iya. Dasar masing-masing dan kita tidak dapat mengukur. Untuk niat, ya. Untuk niat itu dalam hati kita, bukan dalam mimik kita, dalam bacaan kita. Adapun bacaan sebelum takbiratul ihram itu sunnah untuk menguatkan ketika kita niat dalam hati, membantu ketika kita niat dalam hati. Itu niat. Adapun yang lain itu harus diucapkan sekiranya keluar makharijul hurufnya. Sekiranya didengar dengan diri sendiri. Ada bacaan itu ada bacaan sirriyah, ada jahriyah. Bacaan sirriyah yang ketika kita sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar itu kan sir. Sedikit suaranya. Sekiranya didengar dengan kuping kita sendiri. Ya kan kayak saya baca gini. Alhamdulillah. Sampean dengar gak? Nggak dengar. Nah, dan terkadang orang itu macam-macam. Ada orang ketika dia baca dengar dengan kupingnya dia, cuman nggak menggerakkan mimiknya dia. Ada seperti itu. Dikasih kemuliaan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seperti itu. Dan kita tidak menyalahkannya. Selama dia sholat sendiri dan dia itu didengar dengan kupingnya dia sendiri, telinganya dia sendiri, sah sholatnya. Iya kan? Adapun dia sampai nggak dengar, telinganya dia sendiri nggak dengar, bacaannya dia sendiri nggak sah, belum dikatakan bacaan itu, karena bacaan itu harus keluar huruf, makharijul huruf yang keluar dari bibirnya itu keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu harus keluar. Paham ya di sini Pak ya? Ya. Pak ini itu bisa dikasihkan ke itu Ustaz. Nanti ibu-ibu juga boleh yang mau sharing. Kalau sudah bisa kita nih, adik muda, silakan ibu bisa Pak. Monggo Pak Haji dulu silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya badannya Pak Ustaz. Mohon informasi. Pak Ustaz yang tadi itu masalah sholat permainan tadi ya. Yang bacaannya pendek-pendek tadi. Kalau seandainya dia sebagai imam, jemaah dari pengamatan, itu bagaimana Pak Ustaz menurut saya? Iya. Bacaan sholat itu sholat diajarkan sama Nabi Muhammad seperti itu. Datanglah sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad SAW ketika sholat itu bersama sahabat-sahabatnya. Ya kan, ketika sami Allah takbir, sami Allahu liman hamidah, Nabi bilang seperti itu. Sahabatnya ada yang bilang, Rabbana lakal hamdu bil as-samawati wal ardi wa bil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ketika selesai surat, Nabi itu bilang, siapa tadi yang ngomong seperti itu? Kata Nabi Muhammad. Sahabat takut semua, takut dimarahin sama Nabi. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Inti baca itu tadi, ana lihat langit itu dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat turun semua karena bacaannya inti. Maka kalau bisa inti baca di situ. Itu sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun kita, selama kita sholat sendiri, nggak menjadi imam, karena imam itu pemimpin kereta ya, sopir. Kalau sopirnya ugal-ugalan, bagaimana makmumnya? Pusing, muntah semua, iya kan? Ada yang pusing, ada yang mual perutnya, ada yang muntah, ada yang ini. Apalagi kalau hamil keguguran, ya, naudzubillahi ta'ala min dzalik. Kenapa? Karena sopirnya nggak benar. Nah, kalau kita sholat sendirian, bebas, terserah kita. Mau kita pakai sunnah boleh. Apalagi kalau kita sholat sunnah, ya kan? Sholat sunnah sebelum subuh, kita capek, nggak mau berdiri, duduk boleh. Boleh. Kalau sholat fardu, sholat wajib, kita harus berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, boleh kita duduk. Iya kan? Capek habis ba'diyatul isya, capek udah baru kerja, mau sholat sunnah lagi, aduh, sholat duduk aja dah. Sholat duduk, sila begitu, boleh sholat. Allahu Akbar, sholli sunnatal ba'diyatul maghrib, ba'diyatul isya, rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sujudnya seperti biasa. Rukuk-rukuknya sekiranya dia rukuk. Itu boleh selama itu sunnah. Dan kita baca bacaan apapun, mau dibaca semua atau tidak dibaca, seperti yang wajib doang yang dibaca, boleh. Kenapa? Sholat sunnah dan kamu sholat sendiri. Adapun kalau kita sholat berjamaah kayak tadi sholat subuh, terus saya pakai cara yang pertama tadi tuh, yang ada sholat makmum bingung semua kali. Imamnya sudah sujud, dia belum kelar baca Fatihah. Iya, habis baca Fatihah langsung rukuk. Bingung. Gimana? Nah, kalau kita selaku imam, alangkah baiknya kita mengajarkan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Karena makmum kita itu bukan kita doang, bukan anak muda doang. Ada orang tuanya, ya kan? Ada anak mudanya, ada ibu-ibunya, ada yang pakai kursi, ada yang pakai tongkat, begitu. Adapun kalau sesuai kesepakatan, contoh yang fenomena apa? Sholat tarawih misalnya. Saya sholat tarawih di sini dengan hanya memakai Fatihah dan tahiyat. Jadi yang mau sholat tarawih sama saya di masjid ini pakai seperti itu. Jadi mohon maaf, yang nggak bisa cepet-cepet cari masjid lain deh. Gitu. Boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Selama itu sah sholatnya dan tidak melanggar daripada syariat. Nah, berbeda kalau sholat tarawih atau sholat cepet, ya kan, sampai nggak tumakninah. Apalagi bacaan Fatihahnya nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bagaimana itu? Sah nggak sah? Kenapa? Bacaan Fatihahnya nggak sah. Tidak dibaca sesuai dengan bacaannya. Kalau baca alhamdulillah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Boleh. Kenapa? Itu tumakninah, masih ada tumakninahnya. Ada jeda subhanallah. Enggak. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Apa? Iya kan, sampai ada surat 7 menit, bingung kita. Bagaimana itu? Surat 23 rakaat 7 menit. Hebat itu. Itu begitu ya. Jadi intinya sholat itu selama itu masih tumakninah itu sah-sah saja. Tapi untuk imam diusahakan mengikuti. Karena apa? Kamu bawa gerbong ini. Ingat kereta api, kamu di gerbongnya banyak. Kalau kamu bawa ngebut, yang ada semua mental semua itu. Iya, nggak jadi sholat semua. Paham ya? Baik, subhanallah, luar biasa. Dan ini Ustaz mau waktu lama karena sudah masuk suruh. Jadi kita sudahi, mudah-mudahan yang beraktivitas pada hari Minggu masih bisa beraktivitas. Dan kali kita tutup kasih kita dengan bacaan dalam dan kita tetap istiqomah dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salat subuh.